Seperti kita ketahui bersama. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Selamat siang. Saya akan menyampaikan hasil survei. Ini saya sadur dari organisasi internasional yang bernama SEDEX. SEDEX ini adalah perusahaan organisasi yang dia menampilkan alat untuk mengelola supply chain management yang sustainable. Jadi sustainable di sini supplier-supplier telah melaksanakan seluruh sistem manajemen yang diminta. Sistem manajemen ini tidak hanya ISO 91, tapi juga mencakup SA 8000, kemudian ISO 14000, dan ISO 45001. Nah, ini saya tampilkan materinya. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, Pak, kelihatan. Ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini surveinya dilakukan oleh SEDEX ya, kepada jumlahnya adalah 3.346 perusahaan yang berperan serta dalam survei ini. Dan perusahaan 3.346 ini berada di 118 negara. Dan hasilnya adalah 67% dari responden ini memperkirakan adanya pengurangan penghasilan perusahaan ya, diakibatkan oleh COVID-19. Kemudian dari 67% ini 34% menyatakan bahwa dampaknya sangat signifikan dan kritikal. Dan 99% dari responden ini telah mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah bahaya terhadap kesehatan dan keamanan dari tenaga kerjanya selama pandemi ini berlangsung. Kemudian pada presentasi yang berikutnya ini ditampilkan top 10. Jadi top 10 tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Dari responden menyatakan bahwa 1084 responden menyatakan bahwa ada gangguan pada suplai material. Kemudian 909 menyatakan ada gangguan pada transportasi. Kemudian yang 590 itu menyatakan bahwa adanya cancel order. Jadi order-order atau pesanan-pesanan yang di cancel ataupun tidak jadi dilakukan. Kemudian 144 menyatakan bahwa adanya hutang finansial yang tinggi. Kemudian Pak Haryadi, ya. Mohon maaf, slide-nya bisa di slideshow Pak, supaya bisa. Oke, ya Pak. Terima kasih Pak. Nah, sudah Pak? Mohon infonya apakah sudah? Sudah Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Baik. Saya lanjutkan. 134 responden menyatakan bahwa
akan ada kekurangan PPE. PPE ini adalah Personal Protective Equipment, atau kalau di bahasa Indonesianya adalah APD, alat pelindung diri. Dan di situ termasuk sanitizer, ini akan sangat diburu oleh masyarakat, sehingga jumlahnya kurang dan tidak ada di toko ataupun di pasaran. Kemudian 117 menyatakan bahwa ada beberapa mandatory closure atau penghentian mandatori atau keharusan dari pemerintah kepada operasi perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian 114 responden menyatakan adanya labor shortage atau kekurangan tenaga kerja. Kemudian 104 itu menyatakan bahwa ada disruption atau gangguan terhadap proses produksi. Ini yang sudah banyak juga yang kita hadapi ya. Proses-proses produksi seharusnya 100%, sekarang berjalan hanya 50%. Kemudian 93 itu menyatakan bahwa adanya penundaan dari pembayaran dari customer ya. Kemudian 89 menyatakan bahwa ada kenaikan harga dari material ataupun supply dari supplier. Ini hasil survei di mana sudah dikumpulkan top 10 atau 10 besar dari tantangan yang dihadapi oleh para pebisnis atau perusahaan. Dari Irwan aja, Pak. Iya, agak sulit Pak Irwan dari sini. Ya. Ya, Pak Irwan aja ya. Oke, terima kasih Pak Irwan. Ya, silakan Pak. Ini tadi sudah, oke. Ya, yang berikutnya Pak Irwan. Nah, itu oke. Nah, ini ada tanggung jawab para pebisnis atau perusahaan dalam konteks COVID-19 ini. Bahwa tanggung jawab utamanya adalah menjaga supaya people atau tenaga kerjanya aman, safe. Nah, safe ini dalam artian bahwa termasuk kesehatan pada tubuhnya, fisiknya, juga kesehatan pada ekonominya. Nah, ini yang sangat meluas ya, sehingga tanggung jawab perusahaan ini besar sekali. Nah, yang pertama terhadap kesehatan tenaga kerja. Kemudian yang berikutnya adalah kepada penghasilan dari tenaga kerja tersebut. Nah, ini tidak mudah memang. Lanjut Pak Irwan. Nah, untuk kerentanan yang dihadapi itu lebih banyak kepada manusianya ya. Jadi kerentanan kepada manusia besar sekali sampai bisa juga, sampai kepada fatality ya, severity-nya sampai ke fatality. Nah, di sini perusahaan-perusahaan harus merespon dan perusahaan-perusahaan juga harus paham bahwa dampaknya kepada bisnis dan dampaknya kepada tenaga kerja itu tidak sama. Caranya tidak sama, sehingga harus secara komprehensif perusahaan ini mengidentifikasi hazardnya. Nanti akan saya sampaikan identifikasi hazardnya. Nah, di sini tidak hanya dampak kepada kepada bisnis saja yang perlu dipertimbangkan, tapi juga kepada orang ataupun tenaga kerja, termasuk ke keluarganya dan masyarakat. Nah, di dalam bisnis
kerentanan ini contohnya adalah bahwa cadangan uang tunainya sangat rendah ya. Dan contohnya satu lagi adalah akses kepada kredit atau hutang ke bank ini sangat kurang sehingga akan rentan terhadap kebangkrutan. Kemudian untuk yang ke people-nya sendiri atau tenaga kerjanya sendiri, termasuk ke keluarganya dan masyarakat, ini contohnya adalah mereka seringkali tidak punya tabungan ya, financial buffer. Mereka punya ataupun sangat kecil punyanya, sehingga nanti ini akan mengakibatkan juga kepada kerentanan tadi. Dan juga adalah pekerjaan yang insecure atau kelangsungan daripada pekerjaannya itu sangat rendah, termasuk juga kesehatannya dari tenaga kerja ataupun keluarganya dan masyarakat juga sangat rendah. Ini yang sangat rentan terhadap bahaya COVID. Lanjut Pak Irwan. Nah, dari hal tersebut yang sudah saya sampaikan itu adalah merupakan informasi meluas ya, yang global dalam konteks organisasi atau konteks perusahaan. Itu terdiri dari isu internal dan eksternal. Nah, dari situ akan membantu Bapak Ibu sebagai penanggung jawab di perusahaan untuk mengidentifikasi bahaya apa saja yang signifikan ataupun kritikal yang bisa mengganggu atau terjadi di perusahaan Bapak Ibu. Apabila kita golongkan secara komprehensif, maka hazard identification ini bisa dibagi dalam pertama adalah sumbernya. Jadi sumber bahaya atau sumber hazard ini apa saja? Golongannya adalah hazardous substance, radiation, temperature, pressure, dust, noise, and vibration, dan lain-lain. Ini sumbernya. Kemudian kalau situasinya, ini biasa dikenal oleh kalangan ahli K3, ahli keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan. Ini adalah situasi ini disebut unsafe condition. Unsafe condition itu adalah perusahaan membutuhkan dalam prosesnya itu ada karyawan yang kerjanya di ketinggian, working at height. Kemudian ada yang di confined space atau ruang yang sempit. Kemudian bekerja sendirian dengan jarak yang jauh dengan rekan kerjanya. Kemudian kelelahan tenaga kerja atau fatigue ya, worker fatigue, dan seterusnya. Ini adalah unsafe condition yang secara normal itu ada ketika karyawan tersebut dibutuhkan untuk melakukan proses kerja dalam mentransformasi input menjadi output. Kemudian apabila digolongkan lagi ke dalam caranya, ya, yaitu hazard ini bisa digolongkan ke dalam physical hazard, chemical hazard, biological hazard, psychosocial hazard, psychological hazard, dan mechanical dan electrical hazard. Nah, untuk kali ini pembahasan kita tidak melihat yang chemical hazard, mechanical hazard, dan electrical hazard, tapi kita langsung ke arah biological hazard dan psychosocial serta psychological hazard. Lanjut, Pak Irwan. Nah, ini tips ya dari ISO 45001 yang versi tahun 2018 bahwa sebaiknya perusahaan memiliki tim kecil untuk melakukan identifikasi hazard dan risk assessment, di mana secara ideal ini dipimpin oleh manajer atau senior member dari staff. Dan juga
didukung atau dibantu, atau bisa dibantu juga oleh orang-orang yang sangat paham dalam aktivitas ataupun sangat paham terhadap hazard-hazard yang ada di segala aspek. Dan di sini juga disampaikan bahwa semua risk assessor harus kompeten, jadi dia harus memiliki relevan knowledge-nya, kemudian aptitude-nya, experience, dan training-nya. Ini yang perlu. Kemudian untuk apa saja contoh dari biological hazard, yaitu adalah akibat virus, akibat toksin, akibat blood, akibat insect, akibat animal bite, animal dropping, spores, dan fungi. Ini yang tergolong dalam biological hazard. Kemudian psychological hazard atau mental, ini adalah termasuk stres, bullying, aggression, dan violence. Ini yang tergolong dalam psychological hazard. Nah, di dalam psychological hazard ini ada yang meluas, yaitu adalah psychosocial hazard. Nah, psychosocial hazard ini adalah hal-hal yang akan mengakibatkan stres ya di tempat kerja. Nah, stres ini akan juga mengakibatkan bisa mengakibatkan injury pada fisik ya, kepada fisik atau tubuh, juga kepada mentalnya. Nah, untuk kebanyakan orang ini seringkali akan meningkatkan psychosocial hazard di dalam tempat kerja. Sehingga di sini bisa juga karena kekhawatiran karena kelangsungan pekerjaannya yang sudah tidak pasti, ya. Kemudian apabila ada kegiatan isolasi dan sebagainya, itu juga akan mengakibatkan timbulnya stres juga. Lanjut, Pak Ilman. Dan selanjutnya kita harus, setelah identifikasi, kita harus melakukan assessment, yaitu penilaian. Nah, dalam penilaian ini ada banyak metode. Ya. Biasanya metode ini saya singkat adalah dua unsur, yaitu likelihood atau probability terjadinya. Kemudian yang kedua adalah severity-nya. Nah, ini hanya biasanya yang paling singkat ya, dua ini. Tapi bisa juga ditambahi dengan yang lain agar lebih mewakili pada kondisi di masing-masing perusahaan tersebut. Lanjut Pak Irwan. Nah, tujuannya adalah eliminasi. Kalau tidak bisa dieliminasi, maka pada level tertentu atau yang acceptable level yang bisa diterima, itu di-reduce, dikurangi. Itu yang target utamanya dalam hasil dari assessment. Ini hasil dari assessment Bapak Ibu ya. Belum action-actionnya ini. Ini masih yang kedua. Saya ulangi lagi urutannya dalam melakukan risk management di dalam ISO 45001. Itu awalnya adalah identifikasi. Setelah teridentifikasi hazardnya, kita akan melakukan assessment terhadap hazard tersebut untuk menemukan ranking dari hazard tadi. Ranking hazard itu apakah dia critical, ataupun sangat critical, ataupun dia medium, atau low. Nah, kalau sudah ketahuan itu baru yang berikutnya adalah action berikutnya. Lanjut Pak Irwan. Nah, proses-proses dalam melakukan identifikasi dan asesmen ini bisa juga melibatkan karyawan langsung. Dan dalam melakukan ini, kita harus melihat kondisi normal,
kondisi kerja peak ya, atau kondisi kerja puncak, ataupun ada change atau perubahan-perubahan di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang paling banyak tantangannya adalah golongan perusahaan construction, di mana lingkungan kerjanya atau tempat kerjanya itu berubah-ubah. Nah, ini yang sangat sangat besar tantangannya terhadap perusahaan-perusahaan konstruksi, karena harus membuat risk management yang lebih sering daripada yang di manufaktur. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di manufaktur juga ada perubahan-perubahan juga. Ya. Nah, untuk melakukan planning ini dalam tahap planning ya Bapak Ibu ya. Jadi identifikasi assessment itu dalam tahap planning. Nah, dalam tahap planning itu harus lengkap Bapak Ibu, tidak hanya identifikasi atau assessment tadi, juga terhadap melakukan perencanaan bagaimana kita memonitoring, bagaimana kita mengkomunikasikan, bagaimana kita menyediakan sumber daya, dan tentunya sumber daya ini berupa sumber daya manusia, termasuk sumber daya peralatan, teknologi, kemudian materialnya, ini juga harus diperhitungkan. Dan juga harus ditetapkan pada saat proses planning ini tadi. Begitu, Pak. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah melaksanakan yang sudah menjalankan ISO 45001 atau SMK 3, itu sudah melakukan monitoring dan komunikasi kepada semua karyawan termasuk training. Biasanya auditor akan mengaudit hal tersebut. Auditor ISO 45001 biasanya langsung melihat bagaimana cara monitoring, bagaimana komunikasi, bagaimana training kepada sumber daya manusianya. Lanjut Pak Irwan. Dalam kita menentukan action ataupun tindakan, setelah planning semuanya itu sudah ditentukan, maka yang perlu kita tentukan lagi adalah bagaimana cara mengeliminasi hazard tersebut. Kemudian kalau memang tidak bisa mengeliminasi atau menghilangkan hazard tersebut, kita harus mengurangi risikonya. Nah, ada teknis kontrol atau hierarki kontrol, tingkatan kontrol yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kalau bisa, itu menghilangkan hazard atau menghilangkan asap. Kalau tidak bisa, maka kita mensubstitusi ataupun menggantikan metode, proses, dan lain-lain ya, operation, material, dan peralatannya kepada yang lebih sedikit bahayanya, lebih bawah, lebih rendah bahayanya, kalau bisa. Kemudian kalau belum bisa, maka kita gunakan engineering control atau reorganisasi dari pekerjaan tersebut, termasuk business process re-engineering, itu juga perlu dilakukan dalam poin yang saya sampaikan ini. Kemudian langkah berikutnya adalah juga use administrative control, ataupun termasuk di sini adalah training. Jadi administrative control ini banyak, yaitu membuat rambu-rambu, membuat tanda, membuat training kepada karyawan dan sebagainya. Ini adalah bagian dari golongan atau hierarki kontrol yang di bagian nomor ataupun huruf D ini. Kemudian yang terakhir, yang E, ini adalah apabila tidak bisa dan tidak ada teknologi yang bisa mencegah itu, maka digunakan APD atau PPE bahasa Inggrisnya, yaitu Personal Protective Equipment ataupun alat pelindung diri di bahasa Indonesianya. Dan di sini ada catatan bahwa ada beberapa countries ya, ada beberapa negara yang menentukan secara legal bahwa secara hukum perusahaan harus menyediakan PPE ini cuma-cuma kepada karyawannya, dan karyawannya tidak boleh beli sendiri. Yang belikan adalah perusahaan, karena itu
digunakan untuk kepentingan perusahaan. Nah, langkah-langkahnya untuk mengeliminasi hazard atau reducing hazard ini dari huruf A sampai E, ini sudah bagus pemerintah Indonesia dari Menteri Kesehatan maupun Menteri Tenaga Kerja ada panduan ataupun juga ada regulasi yang isinya sudah ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengeliminasi hazard maupun mengurangi risikonya. Silahkan Bapak Ibu bisa link ataupun download kepada covid19.go.id dan juga kepada promkes.kemkes.go.id. Lanjut, Pak Irwan. Nah, jangan lupa ketika pada tahapan planning, kita selain melakukan penentuan kepada action-action yang harus kita lakukan untuk mencegah ataupun mengurangi hazard tadi, serta resikonya, ada satu lagi, kita harus merencanakan juga bagaimana cara melakukan tanggap daruratnya. Jadi kita sudah merencanakan, kita sudah mencegah, dalam proses kita sudah monitoring, kita melakukan inspeksi K3 dan lain sebagainya. Tapi masih terjadi. Nah, kalau sudah masih terjadi ini, maka kita harus merencanakan bagaimana tanggap daruratnya. Sampai tanggap darurat ini tidak hanya pada saat sampai kepada karyawan tersebut ditangani oleh para ahli di kesehatannya, tapi juga pemulihannya. Jadi jauh sampai ke pemulihan sampai beliaunya bisa kerja sendiri, bekerja lagi. Maaf, hilang Pak Irwan. Nah, sampai kepada bekerja lagi. Nah, ini harus kita lakukan juga perencanaannya. Kita harus merencanakan dan menetapkan bagannya, termasuk trainingnya, termasuk kepada simulasi tanggap daruratnya. Itu harus kita lakukan. Nah, dalam melakukan ini, Bapak Ibu juga sudah ada informasi, yaitu di dalam promkes.kemkes.go.id. Di situ silahkan sinergikan alur tanggap darurat perusahaan di dalam perusahaan itu sendiri, termasuk yang informasi yang ada di promkes.kemkes.go.id. Lanjut Pak Irwan. Nah, ini linknya yang Bapak Ibu bisa dapatkan atau Bapak Ibu bisa lihat, sehingga hal ini akan memperkaya pendataan ataupun penghimpunan informasi isu internal dan isu eksternal, termasuk di situ ada informasi tentang harapan-harapan pihak-pihak yang berkepentingan, sampai kepada tadi tanggap darurat, cara-cara tanggap darurat, sampai kepada pemulihan yang bisa dilakukan oleh perusahaan bekerja sama dengan karyawannya maupun pihak-pihak dari pemerintahan. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Hengki. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Haryadi. Baik, saya kembalikan juga ke Pak Hengki. Dipersilakan Pak Hengki. Baik. Terima kasih Pak Haryadi. Berdasarkan tadi hasil paparannya Pak Haryadi, ya, kita ada beberapa keyword tadi yang mungkin kita bisa bahas untuk kita diskusikan, ya. Jadi mungkin dari Bapak Ibu yang bisa
apabila ada pertanyaan, silahkan tadi untuk kirimkan pertanyaan, kita akan diskusikan. Tapi saya coba samarikan dari paparannya Pak Haryadi. Ya, saya bisa lihat ada 3 poin yang mungkin kita anggap penting juga untuk kita bisa sama-sama diskusikan. Yang pertama tadi adalah business have a responsibility to keep people safe. Nah, dari di sini berarti diminta perusahaan itu mempunyai tanggung jawab untuk people safe, people-nya aman, worker-nya aman. Ya, amannya itu bisa dilihat dari 2 hal. Tadi pertama itu dia aman dalam arti sehat, ya. Health di sini dalam arti sehat dia itu tidak terkena virus, ya. Kemudian economic safety dari sisi aman, sehat dari sisi finansial, ya. Economic safety. Nah, di sini perusahaan kalau berdasarkan dari hasil summary tadi, perusahaan itu bertanggung jawab untuk 2 hal tersebut, yaitu sehat dan economic safety. Akan tetapi kalau kita lihat dari sini, itu kita masuk ke poin 2. Poin 2 tadi ada pertanyaannya, bagaimana company should respond? Ya, should respond. Tentunya di sini berkaitan dengan kerentanan ya akibat COVID ini itu terhadap untuk bisnis itu sendiri. Seperti kita tadi ketahui bersama, ya, akibat COVID ini tentunya berdampak terhadap kelangsungan bisnis perusahaan, ya, di mana tadi misalkan tadi di manufacturer satu contoh kesulitan untuk masalah material masuk, tidak ada kesulitan ada masalah material, ya, supplier material masuk, ada kesulitan berdampak akan penurunan produksi, ya, akibat COVID juga berdampak terhadap sulitnya penjualan, ya. Dengan sulitnya penjualan tentunya akan menurunkan target ataupun revenue perusahaan, ya. Ya, akan tetapi di sini dituntut juga untuk terkaitan dengan ada kewajiban untuk overhead harus tetap jalan, salary harus tetap jalan, ya. Nah, dengan demikian seberapa kemampuan si perusahaan itu harus agar operasional bisa jalan. Nah, untuk tadi disebutkan untuk yang perusahaan kecil, menengah, yaitu di mana khususnya ya low cash reserve, ya, dengan ada cash-nya minim dan sulit untuk akses kredit, tentunya hal ini akan menyebabkan bangkrut. Nah, ini akibat daripada tadi pemenuhan poin nomor 1. Ya. Kita tahu bersama yang ini yang banyak terjadi di Indonesia, ya, di mana tadi banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps, kemudian yang kedua tadi ataupun juga pengurangan jumlah pegawai, PHK terjadi di mana-mana, akibatnya tadi untuk pemenuhan tadi ini. Yang kemudian yang kedua dikatakan people tadi disebutkan kerentanan tadi masalah sendiri tidak punya financial buffer, takut dipecat. Akibatnya di sini pun korelasi kaitannya dengan dengan psikologi kejiwaan tadi itu juga. Nah, ini menjadi hal tadi ya. Sekarang tinggal dari sini 2 hal tadi ini, bagaimana si company itu untuk bersikap baik dikaitan dengan bisnis dan people. Ya, berdasarkan dari hal tersebut, tentunya kalau dikaitkan dengan hazard identification, kalau kita bicara kaitan dengan safety and health, ya tentunya kita berkorelasi dengan virus 2 hal tadi, biological, ya, virus, ya, yang kita coba identifikasikan, psychological-nya, ya. Tapi untuk yang bisnisnya tentunya perlu ada analisis bisnis risk sendiri juga tadi agar tadi masalah hazard identification, risk assessment, manage control untuk masalah itu bisa kita harapkan sistem kita masih bisa berjalan, bisa itu tentunya diperlukan adanya satu mekanisme untuk hazard identification, risk assessment, dan kontrol. Itu. Nah, ini ada 3 poin yang saya bisa coba highlight dari sisi paparannya Pak Haryadi.
berangkat dari sini mungkin ada pertanyaan atau ini dipersilakan.